wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih yang kami hormati kawan-kawan pers dari berbagai macam media, baik media sosial, media elektronik maupun media cetak maupun media lainnya. Kemudian yang kami hormati juga keluarga besar daripada adik kami Muhammad, adik kami bernama yang menjadi korban dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, bahwa kami dari LPAI Sumatera Utara bersama tim advokat ingin melakukan gelar atau jumpa pers terkait dugaan tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri. Ini ada dua perkara. Yang pertama, dugaan tindak pidana kita sebagai korban, yaitu dilakukan diduga terjadi pada tanggal sekitar Desember 2020 dan sudah dilaporkan oleh yang bersangkutan. Kemudian bulan Januari justru yang diduga melakukan tindak pidana lapor balik, sama seperti kasus pajak Gambir. Tentu nanti kami akan bahas di sini. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya LPAI Sumut ini pusatnya di LPAI Indonesia Jakarta. Kami juga ada MOU antara LPAI pusat dengan Mabes Polri terkait fokus penanganan kasus-kasus anak, apakah anak menjadi korban atau sebaliknya. Untuk itu, untuk lebih lanjut bagaimana akan disampaikan oleh kakak kami dari LPAI Sumut. Terima kasih. Saya ucapkan kepada kita semua teman-teman dari pers, ya. Saya di sini adalah Ibu Mustika, saya seorang psikolog. Saya mewakili dari pengurus LPAI Provinsi Sumatera Utara pada kesempatan ini dalam kasus ini, ya, yang saya pelajari dan saya analisa terjadinya kekerasan kepada anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia yang telah diadakan kerjasama antara PBB di Jenewa, bahwa anak adalah berumur 0 sampai 18 tahun yang mulai dalam kandungan. Maka dalam hal ini yang terjadi kepada 4 orang adik-adik kami di sini, kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri, maka dengan ini kami mengatakan bahwa hak anak akan didapatkan mereka. Dalam hal ini melalui perlindungan anak, kami sebagai lembaga perlindungan anak yang diakui oleh negara akan membela anak-anak ini agar mereka mendapatkan perlindungan mereka secara sempurna. Orang tua yang melakukan kekerasan ini dan sebaliknya dia melaporkan anak-anak ini menjadi tersangka, maka kami dari LPA menyatakan kepada pihak kepolisian agar kasus ini mereka berhentikan. Dan juga seandainya Bapak Kapolri juga mendengarkan berita ini, kami mohon dengan sangat juga agar menimbang perkara ini dengan baik, memberikan perlindungan kepada anak, karena secara psikologis apapun yang mereka dapatkan ini nanti akan menjadi trauma dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Semua ini nanti akan masuk ke dalam unconscious mereka, dan ini mempengaruhi juga pendidikan yang mereka jalankan. Oleh karena itu, saya mewakili, memohon kiranya nantinya Bapak yang berkepentingan, pihak kepolisian juga mempertimbangkan jalan yang terbaik untuk perkara ini. Dan di sini dari LPAI Provinsi telah menyerahkan, ya, kepada Kakak Komalasari sebagai advokat di LPA Provinsi Sumatera Utara untuk menangani kasus ini bersama dengan timnya. Dan di sini juga kami dari LPAI Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa untuk ke depan keempat adik-adik kami ini
akan kami lakukan konseling bekerja sama dengan FIMSI Sumatera Utara agar mereka kelak dapat bertumbuh dengan baik, dapat melanjutkan pendidikan dan juga karir mereka ke depan. Terima kasih. Saya Komalasari, tim advokasi dari LPAI Sumatera Utara, yang diberikan mandat dari Ketua LPA kepada saya untuk mendampingi dan mengawal kasus ini sampai selesai. Kita semua sepakat di Lembaga Perlindungan Anak ini bahwasanya anak masa depan bangsa. Kita sudah melihat dan mendampingi sejauh apa anak-anak ini mendapatkan kekerasan, bukan hanya fisik, tapi juga psikis yang sangat mendalam. Nanti di sini ada ibu, juga korban dari mantan suami. Anak-anak yang menjadi korban dari ayah kandungnya akan memberikan dan mengatakan bagaimana tindakan orang tua mereka selama mereka bersama. Kalau kami di sini tim advokasi hanya meminta kepada Kapolri, Kapolda, dan Kapolres, jangan tembang pilih. Hak anak harus diutamakan. Anak yang menjadi korban, jangan anak dijadikan tersangka. Kita akan habisi penyidik yang bermain-main dengan itu. Kita akan melakukan upaya sampai penyidik ini benar-benar melihat bahwasannya anak yang menjadi korban, anak itu tidak boleh dipidana, apalagi dengan perbuatan yang tidak dia lakukan. Kami tim advokasi akan memberikan pendampingan yang semaksimal mungkin buat anak, buat adik kita MH. Mungkin ini aja yang akan saya jelaskan. Nanti akan ditambah lagi dengan tim advokasi. Kita ini diduga dianiaya, ya kan? Ya, nggak tahu lah, saya sebutlah namanya kan. Yalah adik kita lah, kan gitu kan? Diduga menjadi korban dugaan kekerasan oleh ayah kandungnya di rumahnya, ya kan? Itu sekitar Desember 2020. Ini bukti fotonya. Ada bukti lain bahwasannya anaknya juga yang lain mendapatkan tindakan kekerasan juga. Ini anak nomor berapa? Lebih jelas nanti kita sampaikan. Anak pertama. Itu kemudian dilaporkanlah dugaan kekerasan yang terjadi yang dialami oleh adik kita ini. Dilaporkan pada tanggal 3 Desember 2020. Ada visum et repertumnya. Ini buktinya karena sudah lama, jadi lukanya sudah hilang. Kemudian sekitar Januari 2021, ayah kandungnya ini melakukan tindak pidana, yang diduga melakukan tindak pidana justru melapor balik. Hampir mirip nih kasusnya kayak yang pada Gambir. Melapor balik, ya kan? Kasus ini dingin lama kali. Kasusnya nggak naik-naik, akhirnya singkat cerita ibu si korban melaporkan ke Propam. Disupervisi oleh Propam, ditersangkakanlah si ayah kandungnya ini. Nah, begitu ditersangkakan, masuklah panggilan-panggilan terhadap si korban ini sebagai terlapor. Pada saat itu sempat dilakukan lidik dulu, wawancara, kemudian naik statusnya menjadi sidik, dipanggillah sebagai saksi pada tanggal kita minta tunda 1 minggu, nggak dikasih. Terpaksa kita hari Minggu kita mendampingi adik kita ini hari Minggu, padahal hari kerja. Ini cepat kilat ini, luar biasa. Kami sudah lama jadi advokat, jarang ini seperti ini, cepat kali. Apalagi ini anak, kan gitu. Kecuali masa penahanan. Kalau masa penahanan diatur jelas dalam undang-undang sistem peradilan anak. Cepat masanya. Ini kan enggak, ini kan masih proses. Tapi kenapa cepat kali, kan gitu. Kedua,
selang berapa minggu, tanggal 13 tepatnya, dipanggillah adik ini sebagai anak. Anak ini terminologinya sebenarnya tersangka, tapi karena dalam sistem anak tidak boleh disebut tersangka jadi anak. Sebenarnya tersangka ini, kan gitu. Jadi terlalu cepat. Jadi kemarin kami hadiri, tapi kami tidak karena beliau ini yang bersangkutan masih dalam suasana vaksin, jadi kami nggak bisa ajukan untuk diperiksa. Jadi atas dasar inilah kami melakukan jumpa pers supaya apa? Supaya ada kontrol sosial, baik dari tim advokat, dari lembaga perlindungan anak maupun dari kawan-kawan pers yang selama ini termasuk untuk memperjuangkan keadilan, walaupun melalui berita-berita yang ditampilkan baik di media maupun di media cetak. Jadi saya rasa itu aja kasusnya. Jadi kami di sini minta keadilan, apalagi ini yang bersangkutan adalah anak. Jelas diatur dan dilindungi oleh undang-undang. Bukan hanya undang-undang perlindungan anak, tapi undang-undang sistem peradilan anak. Jadi kami rasa, kami sangat berharap kepada pihak kepolisian, khususnya Polda maupun kalau bisa Kapolri, untuk memperhatikan atensi terhadap apa yang dialami oleh adik kita ini. Nah, jadi yang kasus pajak gambir aja sampai turun tuh Kapolri kan. Ya kalau bisa ini pun juga seperti itu. Apalagi ini yang diduga melakukan tindak pidana ini adalah seorang oknum polisi. Oknum polisi yang harusnya melindungi, mengayomi masyarakat. Ini bukan masyarakat lagi, ini anak kandungnya sendiri. Macam mana itu? Coba kita bayangkan. Sudah kita yang diduga melakukan tindak pidana, kita justru mengkriminalisasi anak kita sendiri. Ini kan luar biasa ini. Jadi mungkin kalau ada yang mau ditambahi kepada Ibu, silakan. Mendapatkan kekerasan baik secara verbal maupun fisik. Contohnya kalau yang misalnya verbal, omongan, cacian, makian gitu. Kalau dari fisik, saya juga punya bukti. Ini saya waktu kelas 2 SMA sekitar tahun 2015. Menunjang, ya Bu ya. Dituduh menunjang pada waktu kejadian. Tapi yang saya sayangkan lagi, kenapa yang divisum itu tangannya? Sementara dari yang diceritakan itu, adik saya udah ditimpa, dipukul kan. Kalau memang adik saya nunjang, logikanya kaki kan ketemu kaki, bukan kaki ketemu lengan. Tapi kenapa waktu ayah saya datang ke Medan, ketemu saya, luka itu masih basah di pertengahan Desember. Dan itu lokasinya, posisinya di sini. Dan kejadiannya udah lama. Bahkan